Halo semuanya, yos! Gua Mahat, salam. Sebelum mulai pembahasan, gua mau sharing ke kalian tentang game yang lagi gua senengin banget. Seperti Fruit Party, Sweet Bonanza, sama Aztec Games. Dan setelah gua explore ternyata masih banyak banget jenis game yang belum gua cobain. Cara mainnya juga gampang banget. Sekali spin juga cuma butuh 200 perak doang. Minimal top up saldonya juga kecil. Cuma 20.000 aja udah bisa pakai sampai puluhan kali spin. Awalnya gue tertarik karena sering ngeliatin temen gue pada main game di SG Toto. Kelihatannya seru banget. Malahan ada yang bisa menang sampai jutaan. Katanya sih dia main gamenya Gates of Olympus. Tapi karena gue mainnya hanya untuk hiburan aja, jadi gue mainin pakai recehan aja. Tapi gak nyangka, malah dari kemarin main udah terkumpul hasil kemenangannya sampai sekitar 400 ribuan. Padahal baru top up 2 kali, tapi bisa menang dan dapet segitu udah seneng banget. Lumayan lah bisa buat jajan-jajan. Tapi emang game di SG Toto ini seru banget. Mungkin gue akan cobain game yang belum pernah gue cobain. Yang pengen ikutan nyoba juga, nanti gua kasih linknya di pin komen video ini ya. Sekai Saiko no Atsatsusa Isekai Kizoku ni Tensei Suru atau The World Finds Assassin Gets Reincarnated in a Different World as an Aristocrat adalah light novel karya Rui Sukiyo. Light novel ini juga diadaptasi ke dalam manga oleh Hamao Sumeragi dan telah mendapat serialisasi anime tahun 2021 ini. Walaupun begitu, secara garis besar jalan ceritanya tetaplah sama berdasarkan karya awal di light novelnya. Mari kita mulai dengan membahas sedikit tentang Rook di awal cerita dari Sekai Saiko ini. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran atau assassin terhebat di bumi yang telah dibuang oleh organisasi yang membesarkannya. Mendapatkan kesempatan untuk bereinkarnasi dengan dua opsi dari Dewi yang memanggil rohnya. Opsi pertama adalah di mana dia akan bereinkarnasi secara acak dan benar-benar memulai sebuah kehidupan yang baru tanpa ingatan dari kehidupan sebelumnya. Opsi kedua, dia akan bereinkarnasi dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, namun dia harus menjalankan misi dari sang Dewi. Misi itu adalah untuk membunuh seorang hero di dunia tempat dia akan bereinkarnasi. Dengan menentukan kelas serta skill-skill yang akan diterimanya sendiri, sang Dewi memberi sebuah hak istimewa baginya. Itu pun bukan tanpa alasan, melainkan karena hero yang harus dibunuh benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa atau bisa dibilang overpower. Sang Dewi pun menyampaikan bahwa hero tersebut akan membunuh Raja Iblis dan 2 tahun setelah memusnahkan Raja Iblis, hero tersebut akan membawa kehancuran bagi dunia yang bahkan lebih parah dari masa kejayaan Raja Iblis yang dimusnahkannya. Itu semua tak lain dan tak bukan adalah karena kekuatan dari hero itu sendiri yang terlalu kuat hingga tidak ada yang mampu menyentuhnya sekalipun. Hal ini seperti sebuah kalimat dari sejarawan Inggris yang terkenal yaitu Lord Acton yang mengatakan, "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely." Yang artinya kekuatan cenderung untuk merusak, kekuatan yang mutlak sudah pasti akan merusak. Itulah mengapa sang assassin dibutuhkan untuk membunuh hero tersebut di mana kesatria atau penyihir pun takkan mampu melakukannya. Selain karena teknik dari seorang assassin itu sendiri, pengalaman dari kehidupan sebelumnya yang merupakan assassin terhebat tentu akan sangat membantu. Apalagi hero tersebut tidak akan atau belum bisa dibunuh hingga hero tersebut akan membunuh atau memusnahkan Raja Iblis terlebih dahulu.
Hal tersebut tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi sang assassin yang tentunya dia akan membutuhkan sebuah strategi yang matang untuk melakukan misinya. Namun, ada hal unik di sini yang ditanyakan oleh sang assassin, yaitu apabila dia bisa mencegah kehancuran dunia tanpa membunuh hero tersebut, apakah itu diperbolehkan? Sang Dewi menjawab, silakan saja apabila dia mampu melakukannya. Dan tentu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, siapakah hero yang harus dibunuh oleh sang assassin ini? Bagaimana rupa, sifat, hingga kekuatan sesungguhnya yang dimiliki? Tentu sang assassin harus mencari tahunya langsung di dunia tempat dia akan bereinkarnasi. Setelah memilih dan menentukan skill-skill dasar hingga kelas atas yang akan dimiliki, sang assassin pun direinkarnasikan. Sang assassin bereinkarnasi pada sebuah keluarga bangsawan ningrat bernama Tuahade. Dan sang assassin mendapat nama pada kehidupan keduanya ini dengan nama Luke Tuahade, atau biasa dibaca di dalam animenya Rook. Tuahade family ini sendiri terkenal dengan ilmu medisnya yang luar biasa, dan di dalam bayangan atau semacam diam-diam, mereka juga merupakan keluarga assassin turun-temurun yang terkenal. Singkat cerita, setelah mendapatkan semua ilmu medis maupun ilmu assassination spesial Tuahade family, Rook pun menjadi seorang yang mampu diandalkan oleh orang tuanya hingga menjadi calon kepala keluarga besar Tuahade family secara keseluruhan. Rook telah menjalankan beberapa misi penting dari ayahnya dan tentu dia berhasil mengerjakan misi-misinya dengan sempurna. Rook bahkan berhasil mengumpulkan para asisten pribadi atau menciptakan sebuah timnya sendiri yang akan sangat mampu membantu di setiap urusannya. Para gadis cantik yang berhasil dikumpulkan Rook antara lain Tarte, seorang gadis terlantar yang diselamatkan oleh Rook dan menjadi asisten pribadinya. Maha, seorang gadis panti asuhan yang diselamatkan oleh Rook dari skandal panti tersebut dan menjadi adik angkat dari Rook sebagai Ilbaron pada salah satu misinya sebagai saudagar. Dan dia, seorang gadis bangsawan yang sempat menjadi guru sihir Rook dan akhirnya menjadi saudara perempuan Rook karena sebuah tragedi pada keluarganya yang akhirnya membuat dia menjadi bagian dari Tuahade. Kian, ayah dari Rook, mengirim Rook beserta yang lainnya ke sekolah akademi ksatria kerajaan Alfaran, memberitahu pada Rook bahwa di akademi tersebut akan muncul seorang pahlawan yang kebetulan seumuran dengannya, dan Cian berharap Rook bersiap untuk itu. Bagi Rook, ini adalah kesempatan bagus di mana dia tidak perlu repot-repot mencari tahu lagi siapa hero yang akan dia bunuh nantinya. Melainkan informasi itu datang dengan sendirinya dan semakin mempermudah Rook untuk melakukan misinya. Saat hari pertemuan itu pun tiba dan Rook langsung tahu siapa hero yang akan dibunuhnya nanti. Dan hero itu bernama Epona Rhiannon, di mana keberadaannya sebagai hero sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Kali melihat saja, hanya dengan merasakan mananya, Rook langsung merasakan betapa luar biasanya seorang Epona. Epona seolah memang dilahirkan akan menjadi seorang hero yang padahal kekuatannya itu belum lama dia dapatkan. Dengan kata lain, Epona hanyalah orang biasa pada awalnya yang tiba-tiba bangkit sebuah kekuatan hero atau pahlawan dalam dirinya. Rhiannon family sendiri, keluarga di mana Epona dilahirkan, merupakan keluarga bangsawan kelas rendah biasa di pedesaan sekitar kerajaan Alfaran, di mana setelah kekuatannya bangkit, Epona menjadi harapan seluruh dunia dan kerajaan Alfaran langsung membuatnya bekerja sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Pada dasarnya, perubahan dalam hidup Epona yang secara tiba-tiba atau mendadak tersebut membuat dirinya belumlah matang sebagai seorang hero atau pahlawan. Terlihat dari hal sederhana dalam sebuah ujian tertulis di Akademi Ksatria Alfaran tersebut, Epona mendapatkan nilai yang tidak seberapa dibandingkan teman-teman seangkatannya. Namun, semua berubah ketika ujian latih tanding melawan ksatria kerajaan sesungguhnya secara langsung. Epona mengeluarkan sihir sekaligus menunjukkan kekuatan fisik yang di luar akal pikiran orang biasa. Melelehkan logam anti sihir dengan mudah dan langsung mengalahkan seorang komandan pasukan kerajaan dengan sekali pukul.
Bahkan saking cepatnya, tidak ada yang mampu melihat gerakan Epona selain Rogue yang dibantu dengan mata khusus milik keluarga Tuhade. Epona benar-benar menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat luar biasa, bukan hanya di antara teman-teman seangkatannya, melainkan di antara semua orang. Dimana dengan kekuatan seperti itu, tentunya tidak ada satupun orang yang akan meragukannya sebagai seorang hero atau pahlawan. Rogue sendiri yang tadinya berpikir bahwa kekuatan luar biasa pun tidak akan cukup bila tidak dilatih, mulai ragu dengan pendapat pikirannya tersebut setelah melihat langsung betapa overpowernya seorang Epona. Namun, sekuat apapun Epona yang akan menjadi tumpuan dunia, dia tetap membutuhkan sebuah support dari orang-orang terdekat. Dalam hal ini bisa keluarga, teman, atau bahkan sahabat. Itulah yang dipikirkan kepala sekolah akademi. Dan sang kepala sekolah pun membuat kelompok tim support yang di dalamnya terdapat Rogue dan beberapa siswa yang memiliki kemampuan elit, termasuk dia dan Tarte di dalamnya. Bahkan kepala sekolah memerintahkan mereka agar bisa menjadi sahabat bagi Epona, yang mana semua itu guna mengikat hati Epona agar selalu ada orang-orang yang mampu menjaga sisi manusiawi seorang Epona atau merangkulnya di saat Epona merasa terpuruk. Sekali lagi justru ini menjadi kesempatan emas bagi Rogue untuk menjadi serigala berbulu domba. Bagi dirinya yang seorang assassin berpengalaman, lebih mudah membunuh orang yang kita kenal dekat ketimbang orang yang belum kita ketahui sama sekali. Epona sendiri memiliki kepribadian yang lugu dan masih cukup polos untuk anak seumurnya. Itu semua diperlihatkan saat pertama kali dirinya berkenalan dengan Rogue sebagai teman satu kelasnya. Sebagai bangsawan kelas bawah, Epona cukup pekerja keras dan ternyata itu membuat tubuhnya menjadi terlatih. Hal tersebut berdasar dari informasi yang didapatkan oleh intelnya Rogue yang dikatakan bahwa Epona menjalani keseharian dengan bertani. Sayangnya, hubungan dengan keluarganya tidak berjalan baik dan itu membuat Epona menjadi pribadi yang sedikit tertutup. Tiba-tiba mendapatkan kekuatan luar biasa tentu membuat orang-orang di sekitarnya semakin hati-hati atau menjaga jarak darinya. Sisi lemah itulah yang akan dimanfaatkan Rogue untuk mendekati seorang Epona, di mana hal yang ia butuhkan adalah orang yang melihatnya apa adanya. Namun ternyata tidak semudah itu menilai seorang Epona, di mana Epona sendiri sepertinya cukup mahir dalam menilai seseorang, yang mana itu akan membuatnya cukup berhati-hati. Rogue semakin jelas mengetahui kekuatan overpower yang dimiliki Epona saat langsung menghadapinya dalam pertandingan persahabatan. Walaupun Epona terkena pisau yang sengaja Rogue tinggalkan saat Epona mencoba menyerang Rogue, Epona tidak tergores sedikit pun. Epona yang terus-menerus menyerang Rogue tidak sedikit pun merasa lelah, berbanding terbalik dengan Rogue yang terus-menerus menghindari serangan dan sekaligus mencoba mencari celah menyerang Epona. Bahkan saat Rogue berhasil menjatuhkan serangan pada Epona, malah dirinya lah yang terpental oleh tekanan dari serangan yang dibuatnya sendiri, seolah Epona memang kebal terhadap serangan. Yang lebih membuat Rogue merasa ngeri adalah karena Epona belum menggunakan tangan kanannya dalam menyerang, yang mana berarti dia tidak benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Dan semua berakhir sebelum Rogue menyadari hal tersebut. Stamina, teknik, bahkan strategi semuanya masih sangat mentah bagi Epona, dan bagaikan sebuah berlian yang kasar, Epona masih sangat bisa dipoles hingga menjadi tak terkalahkan. Rogue yang bahkan memiliki bakat assassin yang telah dipertajam dengan kemampuan khusus dan olah tubuh hingga manajemen latihan yang sempurna, masih merasa sangat jauh berada di bawah Epona. Sebuah sudut pandang yang menarik diperlihatkan oleh sang autor bagaimana cara untuk mengalahkan atau membunuh seorang hero yang overpower. Sejauh ini mungkin itu dulu yang dapat dibahas mengenai Epona, sang hero overpower yang harus dibunuh Rogue. Untuk saat ini sekian.